Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan tersangka merupakan objek pra-peradilan, KPK 2 kali dikalahkan oleh tersangka kasus korupsi. Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin, dan juga yang terkini adalah mantan Ketua BPK serta Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Namun KPK melawan dan bertekad tetap akan menyidik kasus Hadi Purnomo. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi mengabulkan gugatan pra-peradilan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo Selasa siang. Haswandi menyatakan, penyidikan KPK terhadap Hadi Purnomo tidak sah dan harus dihentikan. Berkenaan dengan peristiwa pidana, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon yang diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungtis Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah. Oleh karenanya, penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan oleh karena itu diperintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bereaksi keras atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki mengatakan, keputusan Hakim Haswandi melampaui permohonan yang diajukan, karena juga menuntut KPK menghentikan penyidikan perkara korupsi Hadi Purnomo. Pimpinan KPK berpendapat bahwa putusan pra-peradilan ini merupakan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang nyata telah memberi pengaruh positif bagi pencitraan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Meski kalah dalam pra-peradilan, KPK bertekad akan melakukan perlawanan dan memutuskan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Hadi Purnomo. Mantan Dirjen Pajak dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK ini ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Sentral Asia pada 2002-2004 silam, yang merugikan negara 375 miliar rupiah. Hadi ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 April 2014 lalu dan hingga kini belum ditahan. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi KPK, karena dalam tempo tak sampai 1 bulan, kalah 2 kali di sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, pada 12 Mei lalu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yuning Tias Upik juga mengabulkan gugatan pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajudin. Menurut Hakim, pihak KPK tidak dapat menunjukkan bukti berita acara pemeriksaan saksi, laporan BPK, dan surat-surat yang dilampirkan tidak dilegalisasi. Semua bukti hanya berupa fotokopi. Tak hanya status tersangka, Hakim juga menganggap penyitaan dan pemblokiran rekening tersangka tidak sah. Ilham sebelumnya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kelola dan transfer instalasi PDAM di Makassar tahun anggaran 2006-2012. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Mei 2014 silam. KPK sendiri telah mengadukan Hakim Yuning Tias Upik ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung karena Hakim Yuning Tias diduga memutuskan perkara secara tidak cermat. Kekalahan KPK dalam sidang pra-peradilan ini dipastikan akan memunculkan gelombang pra-peradilan oleh para tersangka korupsi. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek pra-peradilan memiliki sisi negatif dan positif. Bagi korban kriminalisasi, pra-peradilan bisa menjadi kesempatan bagi tersangka. Namun bagi tersangka, korupsi akan memunculkan efek bola salju. Tim Liputan, JAK TV. Ya, sementara itu Komisi 3 DPR RI menyayangkan putusan Hakim Haswandi yang menyentuh objek perkara dalam kasus Hadi Purnomo. Seharusnya Hakim hanya memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Komisi 3 meminta KPK untuk kembali menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Pra-peradilan harusnya terbatas menilai pada cukup tidaknya, kemudian sah tidaknya, dua alat bukti permulaan paling tidak itu yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan
Pak Hadi Purnomo ini sebagai tersangka. Proses itu kan tidak mempengaruhi, tidak menghilangkan tindak pidana korupsi, tidak menghilangkan tindak pidana korupsi. Ya dia harus memperbarui tata cara untuk menyidik, memperbarui tata cara menyidik KPK. Jadi mengulang kembali apa persyaratan ini. Nanti kalau digugat pra peradilan lagi. Ya, pemirsa, KPK lagi-lagi dikalahkan oleh tersangka kasus korupsi, kali ini dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tersangka Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak. Dan ini kami bahas di Ada Berita Petang hari ini bersama dengan dua narasumber kami. Sudah hadir bersama kami yaitu Pak Abdullah Hehamahua, mantan komisioner KPK. Selamat malam. Mantan penasehat. Selamat malam, Pak Abdullah. Malam, ya, kemudian juga pakar hukum tata negara Pak Margarito kami. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau kita melihat persidangan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri, khususnya dalam kasus Pak Hadi Purnomo ini begitu ya. Pertimbangan putusan hakim pra-peradilan antara lain karena KPK menggunakan penyidik independen yang bukan polisi dan jaksa. Ini salah satu yang menjadi pertimbangan akhirnya hakim mengabulkan gugatan dari Hadi Purnomo. Ya, memang kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 30 2000 tentang KPK ada memang yang menimbulkan multitafsir. Misalnya kalau kita lihat ke KUHP pasal 1 angka 3 dan 4 tentang penyidik atau penyelidik itu adalah pejabat Polri dan PPNS penyidik. Sedangkan Undang-Undang KPK melarang ada PPNS di sedangkan asal di KUHP itu anggota Polri itu adalah bisa penyelidik, sedangkan penyidik pejabat Polri. Di Undang-Undang KPK itu menyebutkan komisioner KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Itu disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan penyidik disebutkan dalam undang-undang KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Begitu juga penyelidik. Nah, dalam penjelasan dari pasal itu disebutkan cukup jelas. Nah, padahal ini kan menimbulkan multi interpretasi. Di KUHP menyebutkan itu pejabat Polri atau PPNS, sedangkan di KPK disebutkan penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga orang KPK bisa menafsirkan bahwa KPK bisa mengangkat penyidik sendiri, sedangkan orang yang merujuk kepada KUHP harus pejabat Polri. Karena itu maka edisi ketiga saya menyarankan kepada pimpinan KPK untuk minta fatwa kepada Mahkamah Agung tentang pernyataan kalimat penyidik di dalam undang-undang itu. Sebab menurut saya dalam sistem hukum kita yang membuat undang-undang itu Presiden dan DPR, tapi yang punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang itu adalah Mahkamah Agung. Dan 2012 pimpinan KPK bertemu dengan Mahkamah Agung, dan kemudian Mahkamah Agung menyetujui, dan Mahkamah Agung sendiri menyiapkan tempat untuk pelatihan penyidik internal KPK itu 2012. Jadi itu yang problem, bahwa Mahkamah Agung setuju, tapi kemudian hakim Mahkamah Agung yang menjadi hakim peradilan itu tidak setuju. Yang menarik yang Mas katakan tadi, bahwa hakim pra-peradilan mengatakan ini penyidik yang dipakai tidak sah dan seterusnya. Padahal hakim ini juga yang mengadili kasus Anas Urbaningrum dan kasus Nazarudin yang kasus mantan anggota DPR itu. Nah, kenapa beliau tidak mempersoalkan itu, tapi sekarang baru mempersoalkan. Jadi ini yang saya anggap ini ada apa sampai kemudian terjadi hal seperti begini. Nah, yang Anda lihat begitu, ada apa di balik keputusan Hakim Haswandi ini? Seperti itu. Karena itu saya sarankan supaya tidak lagi terjadi confuse, multitafsir dan seterusnya, maka harus diperjelas dengan di amandemen Undang-Undang KPK itu, atau karena proses amandemen itu lama, bisa bertahun-tahun, maka Presiden terbitkan saja Perpu khusus tentang hal yang kontroversial itu, supaya pemberantasan korupsi bisa jalan sebagaimana mestinya. Saya ke Pak Margarito. Pak Margarito, ini Komisi Yudisial begitu, termasuk tadi Pak Abdullah mengatakan mengusulkan juga begitu revisi Undang-Undang KPK. Masalah penyidik KPK ini kerap diutak-atik begitu ya di sidang pra-peradilan. Anda juga melihat seperti itu? Enggak, kalau tidak salah baru hari ini, baru dalam kasus ini aja yang dipersoalkan, keabsahannya. Saya kira normal saja. Begitu. Memang ini undang-undang kan sudah lama gitu ya, dikendaki agar diubah. Tetapi selalu saja teman-teman yang ada sejumlah kalangan yang menolak perubahan undang-undang ini dengan alasan bahwa kalau ini diubah ini akan dilemahkan, KPK akan dilemahkan dan seterusnya. Padahal
dilihat dari segi ilmu hukum, banyak sekali kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu yang memang dibutuhkan untuk dilakukan perubahan. Sayangnya sekali lagi ya selalu begitu. Mau diubah, ini kelemahan, ini kelemahan, ini melemahkan KPK, ini melemahkan KPK. Ya ketemu kayak begini. Jadi saya senang juga sekarang ini tapi saya tidak tahu apakah ini akan segera diubah atau tidak. Begitu ya. Kalau keadaan sekarang ini dianggap sebagai keadaan yang genting dan memaksa dalam kerangka pementasan korupsi, lalu itu oleh presiden misalnya, dan presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya menerbitkan perpus, oke. Nanti akan diuji juga nanti persepsi penilaian presiden itu di DPR secara politik, secara tata negara. Putusan Mahkamah Konstitusi begitu ya, yang memperlebar begitu status tersangka ini bisa diperadilankan begitu ya. Apa yang perlu direvisi dari undang-undang begitu ya agar terjadi harmonisasi begitu? Ya paling penetapan tersangka di pasal 62 itu ditulis saja penetapan tersangka termasuk dalam objek dapat diajukan di pra peradilan. Itu antara lain penyidik misalnya tadi pasal 42 tentang penyidik dirumuskan secara tegas. KPK berhak mengangkat ya penyidik yang tidak berasal dari polisi dan kejaksaan misalnya, atau sebaliknya diubah, penyidik KPK adalah pejabat Polri yang ditugaskan di KPK. Misalnya, atau penyidik di KPK adalah pejabat kejaksaan jaksa yang ditugaskan di KPK dalam waktu tertentu misalnya, atau sebalik tadi. Penyidik di KPK dapat diangkat sendiri oleh KPK di luar penyidik polisi dan kejaksaan misalnya. Tidak ada masalah, sangat tergantung. Atau sebaliknya, dalam undang-undang itu disebutkan PPNS tidak berlaku bagi KPK. Nah ini pasal ini dihilangkan sehingga KPK juga bisa punya PPNS. Pak Abdullah, ini KPK begitu ini sedang menghadapi arus gelombang begitu ya terkait dengan independensi penyidik KPK sendiri begitu. Mekanisme apa yang perlu dirubah begitu ya? Perlukah penyidik KPK di luar kejaksaan dan juga kepolisian begitu ya untuk membentuk KPK yang lebih independen dan juga transparan? Jadi dalam Undang-Undang 30 2002 itu seperti kata Pak Margo itu memang banyak yang perlu diperbaiki dan dipertegas. Hasil penelitian disertasi saya menemukan misalnya begini. Dalam Undang-Undang KPK disebutkan struktur KPK itu adalah pimpinan, penasihat dan pegawai. Kemudian di pasal lain menyebutkan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK diberhentikan sementara di instansinya. Jadi kalau dia penyidik diberhentikan di kepolisian, jaksa diberhentikan di Kejaksaan Agung, auditor diberhentikan di BPKP dan begitu yang lain juga PNS. Tapi pengalaman selama ini bahwa ketika mereka menangani kasus yang berkaitan dengan figur atau individu di instansi itu, maka kemudian mereka diintimidasi, dipanggil konflik semua itu. Berarti kan pasal ini kan menjadi bias kan, sehingga itu harus dipertegas. Rekomendasi saya itu adalah bahwa begitu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK statusnya pegawai tetap. Nah, pegawai tetap. Maka saya memperkenalkan istilah pegawai negara. Pegawai negara. Sehingga dengan begitu maka kalau misalnya 4 tahun di sana atau 8 tahun di sana untuk mobilitas vertikal, dia bisa dikirimkan ke kementerian lain dalam melakukan fungsi pencegahan dan bisa juga melakukan fungsi whistleblower misalnya untuk KPK. Sehingga ini berfungsi sehingga cepat pemberantasan korupsi di instansi-instansi kementerian lain. Karena berasal dari orang KPK yang masuk ke sana seperti itu. Pak Margarito, untuk menghindari konflik of interest begitu ya, dan tantangan KPK untuk lebih independen begitu, usulan Anda? Ya ini saya ya, kalau Anda bicara mengenai independensi, mustahil. Mustahil. Alasannya? Negara sekaliber Amerika Serikat, ya, yang menyebutkan dirinya sebagai demokrasi, negara demokratis, Hakim Agung itu sejak tahun 1787 disematkan sebagai institusi yang independen, ya, dalam sejumlah riset tidak independen. Bahkan ada ahli tata negara, dan politik dan tata negara mengatakan bahwa independensi, yang namanya independensi itu utopia. Dalam kenyataan tidak. Dan ada sejumlah riset yang menemukan bahwa pengangkatan Hakim Agung selalu didasarkan pada kalkulasi, pertimbangan dan haluan politik presiden. Kalau tidak haluan politiknya, pertemanan. Ada datanya itu. Jadi nothing. Tapi apakah dengan begitu lalu kita pesimis terhadap pemberantasan korupsi? Tidak. Selalu mesti kita waspadai dan selalu kita jaga adalah pastikan bahwa dalam kadar tertentu mereka mesti independen.
Oke. sampai pada kadar tertentu. Kalau kita minta totally, nothing. Nah, karena itu mekanismenya mesti kita ubah. Ya, mekanisme penetapan tersangka dan seterusnya penyidikan dan seterusnya itu harus diubah. Oke, iya. Sebab kalau tidak begitu pasti, dan Anda percaya, catat malam ini, mau diubah kayak apapun pasti dipersoalkan. Oke, iya, makin menarik pemirsa. Pasti dipersoalkan. Oke, pembahasan masih akan kami lanjutkan, tapi kita harus break sini. Tetap bersama kami di Ada Berita. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Pak Margarita tadi sempat terputus gitu bicara mengenai korupsi begitu ya. Ini apalagi koruptor begitu, ini masalah yang cukup seksi karena terkait dengan kehormatan begitu ya dan lain-lainnya begitu. Kemudian masalah tadi Anda katakan masalah penyidik dan juga materi begitu ini satu keniscayaan gitu ya. Kalau misalnya bisa benar-benar lepas dan juga independen KPK begitu, pasti mungkin diduga begitu ada muatan-muatan termasuk mungkin dari penyidik KPK. Apa ya? Pertama begini, kalau Anda bicara mengenai penegakan hukum, Anda bicara mengenai kualitas manusia. Ya, Anda bicara korupsi, Anda bicara mengenai penyelewengan hukum. Anda bicara tentang kesenangan. Tidak ada korupsi yang terjadi bukan karena dan atau disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan wewenang adalah pekerjaan penyimpangan hukum. Dan itu semua adalah kerjaan manusia. Dan oleh karena itu kalau kita mau mencegahnya, maka kita mesti mendapatkan orang-orang yang memang abang ini dia orang-orang yang kira-kira sekaliber Sayyidina Umar. Begitu itu gitu. Itu yang kita perlukan. Sejauh Tapi ini itu sudahlah, itu kita anggap susah lah ya. Kita dapat. Tetapi karena itu kita mesti pastikan bahwa tata cara penegakan hukum itu terbuka. Semua tindak tanduk penegak hukum dapat dicek. Penetapan status tersangka KPK. Mesti bisa dicek. Tidak bisa tidak. Karena Anda tidak pernah menemukan satupun kenyataan bahwa kekuasaan yang tiran atau penguasa yang tiran, penguasa yang korup tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menghabisi orang. Karena itu mesti dicek. Sebab kalau tidak begitu, hukum juga bisa dipakai sebagai alat propaganda untuk menghabisi lawan-lawan politik. Menarik. Pak Abdullah begitu, mantan penasihat Komisioner pengalaman KPK. saya 8 tahun lebih di KPK itu, saya mempunyai satu kesimpulan sementara asumsi bahwa proses rekrutmen pegawai KPK itu lebih berat dari proses rekrutmen pimpinan KPK. Karena kalau proses pimpinan KPK itu penyelesaian politis, yaitu di DPR. Kalau di rekrutmen pegawai itu tidak ada politis, ikuti SOP yang ada, mulai dari administrasi, kemudian profile assessment, kemudian wawancara, tes kesehatan. Yang jadi problem itu adalah semua tools yang digunakan di dunia ini untuk melakukan proses rekrutmen siapa saja, apa saja, itu hanya mendeteksi 70% kepribadian seseorang. 30% itu tidak terdeteksi. Nah, karena itu maka 30% ini harus diproses oleh proses pengembangan ketika mereka sudah berada pada jabatan tertentu atau pegawai tertentu seperti di KPK. Nah, di KPK itu karena SDM tadi beliau kata SDM kita itu luar biasa parah. 2005 ketika menentukan 2012 harus 1.200 pegawai tetap KPK. Sampai saya pensiun dari KPK itu hanya 500 sampai 700 pegawai KPK. Artinya bahwa SDM kita problem. Sehingga demikian numpuk pekerjaan. Menurut SOP, penyidik KPK 1 tahun itu hanya bisa menangani 3 perkara sampai selesai. Tapi itu ada yang sampai 7 sampai 10 karena numpuknya itu perkara sementara SDM terbatas. Maka disitulah terjadi kemudian kemungkinan penyimpangan baik administrasi maupun substansi karena kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tadi saya katakan selain undang-undang KPK itu di amandemen dengan pertegas-tegas hal-hal yang bersifat kewenangan-kewenangan KPK, juga manajemen SDM KPK melalui PP 63 2005 itu harus diperbarui di amandemen juga sehingga kemudian pegawai KPK itu tidak punya 2 bos. Kalau sekarang itu punya 2 bos.
Di KPK bosnya KPK, tapi di instansinya juga bosnya. Oke. Kalau dia tidak mengikuti arahan dari bos, dia harus kembali ke sana, dia bisa jadi problem di sana. Oke. Nah, sehingga itu harus baik undang-undang maupun PP itu menjelaskan bahwa pegawai KPK itu hanya satu bos. Sejak 8 tahun belum mampukah begitu merubah mekanisme yang ada untuk memperbaiki kinerja KPK? Nah, kinerja KPK itu oke. Oke. Dari semua instansi kementerian, itu semua apa yang dilakukan oleh KPK itu dapat A. Dapat A. Misalnya, audit keuangan. Kementerian lembaga negara yang pertama dari awal sampai sekarang yang mendapat A cuma KPK. Oke. Nah, satu. Kemudian laporan kinerja tahunan itu selalu KPK A dan 2 tahun lalu itu BPK. Jadi 2 hanya yang A. Tapi Pak Abdullah 3 kali kalah di pra-peradilan ini juga menjadi rapor bagi KPK. Oh iya jelas, itu merupakan introspeksi kepada KPK yang saya katakan tadi, ada persoalan undang-undang, persoalan regulasi, baru kemudian manusianya. Karena itu harus diperbaiki secara simultan, tidak parsial. Kalau parsial juga kemudian seperti kata beliau itu akan tetap lagi menjadi persoalan lagi seperti itu. Oke, Pak Margito tadi saya katakan begitu ya, 3 kali kalah di pra-peradilan ini menjadi rapor KPK dan juga bagi pandangan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Nggak apa-apa. Tidak kiamat kok. Tidak kiamat. Oke. Pemberantasan korupsi akan terus jalan. KPK akan terus ada, begitu ya, karena tidak ada seorang politikus di Republik ini yang memiliki nyali luar biasa untuk menghabisi KPK. Nggak mungkin. Jadi ini akan terus jalan. Kalah menang soal biasa. Begitu. Kalau ada yang kalah, memang mesti kalah. Kalau memang faktanya mesti kalah, Anda jangan bikin menang. Kalau dia faktanya mesti menang, jangan bikin kalah. Begitu. Jadi kalah dan menang soal biasa. Soal rendah. Jadi bagi saya tidak ekstrim saya ya. Tidak kiamat ini barang. Sekali lagi karena prinsip saya tadi ini menjadi tanda tanya soal biasa itu kan soal dalam soal manajemen gitu kan, dan selama ini kemarin ini kan belum pernah dilakukan tes uji terhadap penetapan tersangka kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi saran saya kepada KPK itu pertama, kalau 3 kali kejadian ini itu introspeksi buat mereka, meskipun saya mengerti keadaan intern karena beban kerja, tapi itu harus dilakukan introspeksi. Nah, kemudian kalau pada kali yang ketiga ini mereka anggap ini memang hakim melampaui kewenangannya, silakan mereka melakukan proses upaya hukum. Uji kepada dengan Mahkamah Agung, apa KPK atau apa segala macam. Sebab saya pernah kemukakan buat reuni alumni KPK berapa bulan lalu, saya katakan dari Tuku Umar sampai Patimura semua itu kalah menghadapi Belanda. Semua kalah, tapi tidak ada yang mengalah. Tapi karena kalah mereka itu kita merdeka. Jadi karena itu KPK kalau asal mengerti tahu itu benar, proses saja bahwa kalah di Mahkamah Agung itu bukan persoalan. Yang penting tidak mengalah, tidak mengalah. Nah, seperti itu. Iya, menarik sedikit. Iya, dan kalau Anda merasa ini ada yang keliru, bertempur di pengadilan. Putusan pengadilan dikoreksi dengan putusan pengadilan. Nggak usah ngomong di luar bla 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 bla, nggak. Masuk pengadilan, fight di dalam, kuatkan argumen, lalu adu. Setuju. Jadi itu yang perlu dilakukan, bukan ini, jangan ini. Gitu. Kalah di pra-peradilan gitu bisa menjadi evaluasi bagi kinerja KPK begitu. Tapi bukan berarti KPK akan mengalah begitu ya. Tapi ada selangkah dari korupsi. Ada satu hal gitu ya. Tadi beliau bilang setahun kalau kinerja yang ada sekarang ini, setahun itu KPK mestinya cuma kira-kira 3 begitu ya. 4 sampai 5 lah katakanlah. Faktanya, perkara yang tertumpuk di KPK itu luar biasa. Begitu ya. Nah, padahal ini juga yang mesti saya minta gitu sebenarnya. KPK itu dimungkinkan untuk menyerahkan kasus itu kepada polisi dan jaksa dan diikuti dan supervisi. Kenapa itu tidak dilakukan? Begitu ya. Keliru kita ini kalau menganggap bahwa korupsi ini akan beres kalau di tangan KPK seluruhnya. No. Nggak bakalan ada. Setuju. Revisi dan juga supervisi. Ya, revisi itu lalu kuatkan revisi macam-macam kita bikin lah. Baik. Banyak PR KPK begitu ya. Kita harapkan ini bisa menjadi semangat pegawai KPK. Mudah-mudahan gitu. Terima kasih Pak Margito. Pak Abdullah, terima kasih bersama kami.